Kalau sekolah di luar nggak pernah dipikirkan kamu sholat jam berapa, subuh jam berapa, nggak ada anjuran tahajud. Akan tapi di tempat ini kalian akan dibimbing, dan itu namanya pilihan Allah. Kalau orang tidak dipilih oleh Allah, biarpun dia di lingkungan kebaikan, tidak akan bisa berbuat baik. Biarpun dia berusaha kayak apapun, biarpun mungkin ada di Tulungagung sini ada orang paling kaya seTulungagung, kalau tidak dipilih oleh Allah, berderma membuat musola kecil pun nggak mampu. Kalau orang tidak dipilih oleh Allah, biarpun dia sehat, bisa angkat besi, bisa olahraga, jogging, lari, oh masya Allah, tapi belum tentu bisa sholat 2 rakaat di tengah malam, belum tentu. Kalau tidak dipilih oleh Allah. Makanya wahai para wali santri, kami ajak merenung itu nikmat yang Allah berikan. Putra putri Anda bagaimana? Jam 3 sudah bangun, setengah 4 ngapain? Bukan main bola. Mereka mengambil air wudhu, melakukan sholat, ditambah zikir fatih yang di dalamnya ada doa-doa, dan pasti ingat orang tuanya, mendoakan orang tuanya. Dan itu semua akan menjadi pahala untuk Anda. Hanya karena Anda masih hidup, wahai wali santri, tidak bisa melihat pahala itu. Kalau sudah meninggal baru tahu. Tapi jangan meninggal dulu lah. Semoga panjang umur semuanya. Ini harus Anda renungi. Anda bandingkan jika seandainya anak Anda tidak berada di pondok ini, berada di rumah. Bagaimana tentang sholat mereka yang dihafal oleh para orang tua yang ada di rumah sana? Jika anaknya berada di luar pondok, yang bisa diingat hanya sholat subuh. Kenapa bisa mengingat? Karena membangunkannya 7 kali. Zuhur asarnya nggak tahu karena anak ingat di rumah. Itu keadaan di luar sana. Maka sungguh anak Anda nikmat Allah, nikmat. Belum Al-Quran yang mereka baca, doa-doa mereka, keberadaan mereka di pondok, hembusan nafasnya adalah pahala. Hembusan nafasnya adalah pahala, berada di tempat yang mulia. Lihat, ini nikmat Allah. Kenapa? Karena mereka berada di tempat yang namanya taman surga Allah, tempat keriduan Allah. Jadi tempat ini disebut oleh Rasul dengan sebutan dengan bermacam-macam gelar. Sesaat disebut dengan taman surga, sesaat disebut tempat turunnya rahmat, sesaat disebut dengan turunnya pengampunan. Ini tempat mulia. Maka bersyukurlah kalau Anda punya putra atau putri kok mau tinggal di tempat semacam ini, nikmat. Kemudian, kalau kita menyadari nikmat semacam ini, urusan Anda kan akhirat ingat. Makanya kita hubungkan dengan rencana awal Anda waktu menitipkan anak di sini adalah Allah, rindu Allah. Itu yang harus Anda ingat-ingat lagi. Karena iman itu dia menjadikan Anda bangga, senang. Oh, nikmat, anakku luar biasa. Anakku setiap hari tahajud. Al-Quran berapa juz, Masya Allah. Kalau Anda belum bangga dengan hal yang semacam ini, wah ini bermasalah. Yang katanya rindu surga, masa mendapatkan pahala nggak bangga? Itu mencari berlian itu di saat membongkah tanah lalu ada berliannya, bangga. Sama, di saat Anda rindu surga kok tiba-tiba anaknya mau menabungkan pahala surga, Anda bangga seharusnya. Yang tidak bangga mungkin karena kebodohan kita, atau memang kita tidak menyadari kalau itu nikmat. Makanya kami perlu ngajak merenung. Kalau putra-putri Anda dalam nikmat Allah, dan ingat janji Allah, kalau Anda mensyukuri nikmat Allah, kan Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan kepada kalian. Yang mensyukuri, ingat wahai orang tua yang mensyukuri keberadaan anaknya di tempat mulia, maka Allah akan tambahkan kemuliaan kepada anak. Yang mensyukuri anaknya bisa bangun malam, maka anaknya akan jadi ahli ibadah selanjutnya. Yang mensyukuri anaknya senang membaca Al-Quran, maka Allah jadikan anaknya ahli Quran. Yang tidak mensyukuri nikmat Allah, apa hukumannya? Wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau kufur, tidak mensyukuri nikmat, akan dicabut nikmat itu. Yang semula yang semula membuat kita senang, akhirnya menjadi kita sedih.
Yang semula anak itu menghibur hati, ternyata setelah itu bikin susah. Kenapa? Kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Ayo merenung sejenak. Dan anakku yang soleh-soleh, Masya Allah. Memang yang namanya perjuangan tidak enak sayang. Cuman kalau orang dipilih oleh Allah, ya sudah, tetap saja di pondok dipilih oleh Allah. Bukan masalah kaya melarat, tidak. Suatu ketika ada kisah orang yang diberi oleh Allah rizki melimpah. Itu sudah zaman, kisahnya adalah tahun 89-an, 90-an. Zaman itu belum ada internet, belum ada handphone, belum ada seorang anak kaya raya, bapaknya kaya raya, sehingga anaknya itu baru masuk SMA sudah dibelikan mobil pribadi. Ibunya sangat menyayanginya. Dia berdua bersaudara atau bertiga, itu dia anak paling bontot, laki-laki. Anak laki, dan ibunya sangat sayang kepada dia. Cuman sayang ibunya itu hanya sayang saja. Jadi kalau ibunya pergi ke luar kota kemanapun, bahkan kalau keluar negeri, pulang itu membawa hadiah. Hadiahnya apa? Video. Dulu ada video kaset gede itu. Belum ada sekarang kan ngedownload apa itu, nggak ada video. Di rumahnya ada alat pemutar video, ibunya selalu bawa kaset video. Sehingga ayahnya cerita di rumahnya itu koleksi video umiknya itu banyak untuk nyenengkan anaknya. Memang dipilih video silat, video ini tok, nggak ada yang jorok, nggak sih. Tapi ya tetap hiburannya begitu. Suatu ketika sang anak ini lewat sama ayahnya, lewat sebuah pondok. Tanya anaknya, "Bah, itu apa sih, Bah?" "Pondok, nah." "Pondok tuh enak tuh, Bah." Ayahnya bingung menjawab, "Pondok enak." Gimana jawabnya? Ya enak, nggak enak. Nggak enak gimana, Pak? Ya, nggak bisa ngomong ayahnya, ayahnya juga nggak pernah pondok. Pergi, setelah pulangnya anak itu tanya lagi, "Bah, itu yang pondok tadi, Bah ya?" "Iya, Dek." Sampai di rumah anak itu yang ngomong, "Bah, Adek pengen mondok, Bah." "Apa mondok? Bener nih?" "Iya, Bah." "Kamu sudah daftar SMA?" "Nggak apa-apa." Bingung ayahnya, ini bener atau gimana? Didaftarkan akhirnya, pondok diantarkan. "Bener kamu mondok?" "Iya." Uminya nggak pernah melarang, yang penting anaknya senang. Uminya itu biasa, jadi tidak bisa mendidik, tapi juga kalau dibawa kepada kebaikan tidak melarang gitu loh. Karena ada ibu melarang, "Nggak boleh mondok, jangan mondok, jangan." Nah, ini kan ibu bebal itu. Ibunya memang memanja anak dengan cara yang salah, tapi kalau anaknya diajak kepada kebaikan, ibunya nggak ngelarang. Makanya waktu anaknya izin mondok, ibunya mengatakan iya saja. Padahal kalau pergi, ibunya pulang membawa hadiah video. Akhirnya mondok, sama ayahnya dikasih baju 3 atau 4 sama tas kecil. Kenapa? Ayahnya tuh gak percaya kalau anak ini bakal betah. Ini kan ceritanya setelah anaknya kerasan. Ini ceritanya kita duduk dengan ayahnya ini, cerita masa lalu tentang anaknya. Diantarkan ke pondok, masuk, anaknya senang kirang di pondok. Pas penjenguan pertama, ayahnya ini langsung nengok anak lari, ayo, langsung peluk ayah. Ayahnya tanya, "Nak, kerasan nak kamu?" "Kerasan, Bah." "Makannya gimana?" "Enak, Bah." "Seneng kok, kayak papa, beres aman." Terus mandi ya, setahu ayahnya kalau di Munah kan kamar sendiri, ada toilet sendiri, kamar mandi. Mandinya gimana? Lihat jawabnya, "Wah, ngantri, seru, Bah, seru." Ngomong seru tuh senyum. Sampai ayahnya bingung, apa ini? Tapi kalau anak manja, anak nggak pilihan, "Oh, ya ngantri, nggak enak." Nggak, dia apa? Seru. Jadi menganggap itu seru. Coba tuh ceritanya tuh seru. Sayang, masa seru gimana? "Antri, Bah." Jadi yang ngantri tuh dia sudah mulai ngerti bahasa Arab, mikrofah, sampai akhirnya ngerti mikrofah itu apa? Gayung. Gayung kan kalau 7 anak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi anak sambil main bola lihat mikrofahnya itu jalan sendiri, nanti deket gitu. "Oh, masih jauh ini." Itu dianggap seru, asik. Kok hati senang karena dipilih oleh Allah. Di rumah nggak usah ngantri, kemana-mana pakai mobil. Tapi kalau sudah dipilih oleh Allah, lihat dia tinggal di pondok. Sampai dia alhamdulillah tinggal di pondok. Ini cerita ayahnya waktu pertama ngantarkan anaknya, sampai anaknya menjadi anak yang betah di situ, menjadi anak yang soleh dan menerus ayahnya. Akhirnya menjadi donatur sebuah anak-anak sudah sukses. Memang tidak tidak menekuni agama pada akhirnya, karena memang anaknya bakat bisnis, tapi akhlaknya baik dan seterusnya. Nah, apa yang ingin Buya sebutkan? Lihat, kalau sudah dipilih oleh Allah, lihat, kaya raya, di rumah banyak fasilitas, tapi memang dipilih oleh Allah, menikmati. Ngantri toilet bukan dianggap sebuah kesusahan, seru. Itulah
Ketahuilah wahai anak-anakku, kalau orang dipilih oleh Allah akan senang di mana saja. Kerinduan kepada orang tua tentu, bagaimana dengan orang tuanya tidak rindu, bisa saja kamu menangis. Akan tapi untuk meninggalkan tempat yang mulia ini, no. Nggak bisa dong. Sebaliknya ada suatu kisah. Anak di pondok, nangis, nggak pernah sholat ke masjid, nggak ikut peraturan. Pokoknya susah diatur. Panitia atau pengurus itu memaafkan, mungkin anaknya orang kaya manja di rumahnya, belum biasa di pondok, dimaafkan sebulan. Jarang ke masjid dimaafkan, jarang ikut kegiatan dimaafkan sebulan. Bulan kedua sudah mulai diingatkan. Bulan ketiga tetap bandel. Akhirnya masuk bulan keempat dipulangkan. Akhirnya sepakat para pengurus memulangkan anak ini, dan waktu memulangkan diantarkan. Jadi ustadznya itu naik mobil dari pondoknya itu keluar, diantarkan naik bis, perjalanan kurang lebih 2,5 jam atau 3 jam, jauh lumayan. Setelah itu berhenti, turun, masuk ke dalam, gak ada angkot, numpang. Kebetulan cerita ustadz yang antarkan dapat tumpangan waktu itu adalah pickup tua lagi membawa daun tebu di kampung. Jadi langsung dia berdiri di naik pickup begitu, bertiga, 2 ustadz sama santri ini. Lumayan perjalanan jauh. Habis itu yang punya pickup sudah sampai tempat, ngelanjutkan jalan lagi. Jalannya hampir 1 jam. Masya Allah katanya yang nganterkan, nikmat betul. Sudah sampai di tempatnya menjelang sore begitu. Rumahnya rumah gubuk, rumah sederhana banget, banyak lubang-lubang, ada beberapa kambing, ada ayam, nggak ada orang di rumahnya. Yang menjadikan kisah ini nggak bisa dilupakan, sang ustadz sakit perut, pengen buang air. Akhirnya ustadz mau buang air. Oh, ustadz ke belakang. Langsung ke belakang nyari toilet, nggak ada toilet. Adanya hanya karung yang dirobek, dipasang patok kiri kanan, di balik karung itu ada lubang, dikasih pijakan begitu. Yang biasa di pondok menutup aurat, yang dari rumah tok ketutup sama karung robek itu. Dari sana adalah bebas pandang. Dia bingung, gimana? Nggak apa-apa Ustaz, sana nggak ada orang, itu hutan, itu bukit. Iya, tapi kan nggak enak. Namanya sakit perut, mau tidak mau harus Ustaz di situ. Aman nih, aman. Tunggu ya, jangan sampai ada orang sini ya. Wah, ketakutan. Kalau biasa nutup aurat kan begitu. Akhirnya sudah diantarkan air semacam galon, semacam kayak curigen rusak begitu, dibawain air, adanya air untuk bercuci. Tuntaslah kisahnya. Tidak lama kemudian datang ayahnya, nangis ayahnya. Kenapa kamu pulang? Dia punya 4 bersaudara atau 3 bersaudara, semuanya dipondokin, yang biayai orang. Termasuk anak yang terakhir ini, termasuk dibiayai sama orang, dipondokkan di pondok yang lebih bagus dari abang-abangnya. Lebih bagus karena tempatnya adalah ada ranjangnya, airnya ini masuk tinggal makan. Di rumah makan susah, kalau cari air ke atas susah hidupnya. Ayahnya nangis-nangis. Ayah minta tolong Ustadz, mohon dibawa kembali. Nggak bisa Pak, anaknya nggak mau. Pulanglah Ustadz, akhirnya jadi bahan diskusi di antara para asatid. Subhanallah, akhirnya jadi bahan renungan. Memang begitulah kalau orang tidak dipilih oleh Allah. Padahal dibiayai oleh orang, biayanya mahal, tempatnya enak, makan bebas, apapun iya, bahkan ada uang sakunya juga, dia nggak mau betah di situ. Di rumah, susah. Ayahnya nangis karena apa? Malu dengan yang biayai. Bayangkan, di rumah cari air susah, tidurnya nggak ada kasur, hanya bambu saja. Lihat sebaliknya tadi, orang kaya kalau sudah dipilih oleh Allah menikmati di pondok. Makanya sayangku, syukuri nikmat. Kalian di pondok harus senang karena apa? Aku dengan Allah, aku dengan Rasulullah, aku pilihan Allah. Nah itu baru kamu happy. Kalau sudah gundah gulana menjadi orang yang tidak terpilih. Aku pengen ke sana. Kayak tadi. Bayangkan orang fakir, semuanya rindu sekolah, dibiayai sama orang, kasih uang saku, pondoknya enak, gak betah. Kenapa? Karena tidak dipilih oleh Allah. Maka dari itu anak-anakku yang ganteng, soleh-soleh, merenunglah kalian. Tempat istimewamu adalah pondok pesantren. Al-Bahjah adalah tempat kamu berkembang, tumbuh. Selesai SMA Al-Bahjah, ada SMA Al-Bahjah. Mulai dari Blitar, Kuningan, Cianjur, Bogor, ada tafakuh, ada. Bahkan kita akan buatkan tafakuh plus. Bisa jadi dari anak SMP yang punya bakat tertentu nanti masuk tafakuh plus, belajar ilmu syariat plus bahasa Inggris.
Ini akan dibuat tahun ini. Lulusan SMP akan dibuat 3 tahun. Mereka harus diupayakan menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab plus ilmu syariat, karena akan dimasukkan ke kampus Al-Bahjah yang syariah, bukan yang lainnya. Yang syariah yang diajar oleh orang guru-guru dari Arab, ulama-ulama besar dari Arab yang ngajar anak-anak. Itu ada. Dan di Al-Bahjah sendiri ada kampus yang sudah kita siapkan, beberapa kuliah bermacam-macam. Fakultasnya macam-macam. Kita siapkan semuanya. Kemudian SMA Al-Bahjah, mulai dari yang di Bacem sampai yang di Bogor sana, lompat sampai yang di luar Jawa. Harapan kami adalah anak-anak SMA kita hanya akan masuk kampus-kampus besar. Dan sudah direncanakan, bukan kampus abal-abal. Pengennya diupayakan harus. Makanya kalau mau daftar ditanya, kamu masuk kampus mana? Kampus yang belajarnya serius, sehingga kalau belajar serius anaknya fokus. Kalau kampus yang asal saja, wah, hanya kampus yang membagi-bagi ijazah, ya nggak belajar, anaknya iseng main handphone nanti. Belajar di kampus yang benar, kampus yang berat, kampus yang lulusnya susah. Berarti keluar anak-anak hebat. Itu yang direncanakan oleh Al-Bahjah, sayang. Makanya jangan berpikir ke sana kemari, anakku, para wali santri. Ayo, arahkan anak anda yang sudah betah di pondok pesantren, jangan sampai dicabut lalu keluar dari tempat mulia. Yang di SD juga. Dan insya Allah terus kita akan berupaya, berusaha untuk memperbaiki pendidikan formalnya, pendidikan umumnya. Baik, ini adalah tentang, ini harus kita renungi ini agar syukurnya benar, makna tasyakur. Kemudian kadang Anda berbicara tentang pondok lain saja deh. Kalau pondok lain ada mungkin lebih ringan, Masya Allah. Selagi masih mondok, tadi seperti sampaikan Abah Uda, yang penting mondok. Selagi masih mondok, ya. Tapi pakai anakku, tapi kan ada ikatan hati antara Buya dengan kalian. Benar, kalau masih mondok masih lumayan. Kalau keluar nangis ya, di luar keadaan mengerikan. Nah. Apalagi seumur-umur kalian, waduh luar biasa. Penggodanya banyak, kamu baik. Ibumu menjagamu, ayah menjagamu, tapi di luar sana merusakmu. Benar. Akan tapi ingat, anak-anakku disiapkan di pondok Al-Bahjah. Ada ikatan hati antara Buya dengan kalian. Coba sekarang masalah biaya, wahai para wali santri yang pandai hitung-hitungan, yang biasa jualan, ayo. Pondok lain mungkin lebih murah. Anggap saja ada pondok yang 600.000, ada pondok yang 1 juta per bulan dan sebagainya. Akan tapi ibu, pondok Al-Bahjah memang katanya ada lebih mahal dari yang lainnya. Tapi cara belanjanya, anak-anak jajannya diatur. Di Al-Bahjah berapa di sini jajannya kalau di sini per hari? Hah? Berapa? Sehari berapa? Sehari 10.000 Bapak Ibu yang solehah. Sehari 10.000. Ada anak yang pindah dari Al-Bahjah masuk pondok lain yang sebulan hanya 600 atau 900.000. Iya Bu ya, betul, bulanannya cuma 900.000, tapi jajannya 3 juta Bu ya. Kenapa? Action gaya temennya jajan, gak enak dia gak jajan, ngomong ke ubinya. Jor-joran. Gak peduli, ini beli coklat, saya beli coklat, beli ini, GoFood ini kebiasaan. Orang tua gak sadar, disinilah kelihatannya 9 juta, 900.000 biayanya. Tak taunya apa? Uang jajannya. Ya nggak kita beri, nggak enak, ngenes ya. Kenapa? Ngelihat temennya jajan. Kalau di sini nggak ada yang jor-joran jajan. Kenapa? Jajannya dibatasi. Kenapa? Pembatasannya adalah membesarkan jiwa mereka. Hati mereka agar hati yang bersih, hebat, tidak suka foya-foya, tidak jor-joran. Maka dididik juga waktu jajan dibatasi. Biarpun ibu punya uang triliunan, anak anda jajannya tetap 10.000. Kenapa? Itu pendidikan. Dan kita ngerti dalam dunia bebas itu, Masya Allah, anak anda akan ngenes ngeliat temannya beli coklat, lab begitu. Kan ada orang nggak punya perasaan, akhirnya dia marah. Ya saya juga bisa beli kok, belian geli jor-joran, makan sendiri kasih. Akhirnya semuanya action, sok belanja. Ayo kita beli ke ini ya. Apalagi nanti
Pondoknya memfasilitasi, ayo mau jualan, mau beli. Nih ada baju baru, kopiah baru. Apalagi ustadznya jualan lagi. Waduh, akhirnya orang tuanya, ya Allah Bu, ya tagihan anak saya utang gamis harganya 2.500.000. Kenapa? 6 gamis. Kopiah 11. Karena gurunya jualan. Itu juga mengambil duit juga tanpa disadari. Ayo, mau. Kalau nggak ajak berpikir, di sini nggak ada guru, nggak ada jualan. Pondok pun jualannya, biarpun nanti Abah Huda seandainya jualan gede-gedean di Al-Baja sini, kooperasinya Pak, di Hamabel digedekan, yang belanja 10.000 sehari. Kecuali harganya diskon 100%, Mbah. Jadi sudah dibatasi, nggak ada jor-joran di sini, Ibu. Itu anak kita didik. Makannya tetap cukup, insya Allah bergizi. Ini kalau pindah pondok misalnya. Ayo Ibu merenung. Kalau anak, anggap saja tidak pindah pondok, keluar, Masya Allah. Karena alasan biaya, saya pengen sekolah yang gratis. Oke, masuk SMA yang gratis. Oke, SMA-nya gratis. Berangkatnya pakai uang saku nggak kira-kira? Suruh ngitung uang sakunya berapa? 5.000, nggak berangkat sekolah 10.000. Itu di pondok berlaku. Kalau 10.000 di luar, dia ngomong, Mama untuk apa? Naik angkotnya bagaimana, naik motor bensinnya bagaimana, belum lagi kalau anda kasih handphone pakai pulsa, kemudian tengah malam jam 9 tiba-tiba ngomong, Mama nggak konsen, masakan Mama nggak enak, masakan Umi nggak enak, GoFood datang yang bayar ibunya, macam-macam, wah bermacam-macam. Orang tua kalau memang mikir ekonomi, pikirkan di sini. Tapi di pondok Al-Bahjah tidak. Masuk bayar seperti itu, kebutuhan makan ada uang jajannya pun dibatasi. Ini kami ajak berpikir supaya nanti anda bersyukur betul. Nikmat besar itu anak-anak anda di pondok ini. Harapan kami wahai ibu yang soleh, bapak yang soleh, putra-putra anda saya mencintai mereka. Kami ingin mereka sukses. Itu saja. Kita antarkan mereka sukses. Habis ini masuk SMA, digarap dengan benar. Harus masuk kampus besar. Setelah masuk kampus besar mereka akan berkiprah. Masuk kampus besar belum jaminan benar kalau mereka tidak berakhlak yang baik. Seperti disampaikan oleh Abah Huda tadi. Fondasinya harus kuat, fondasi akhlak. Kenal Allah, kenal Rasulullah. Nah, seperti itu. Kemudian yang terpenting adalah ikatan hati antara Buya dengan kalian sayang. Jangan sampai pisah dong. Dalam dunia pendidikan pesantren itu ada ikatan guru dengan murid. Bukan seperti SMA biasa, alma mater, alumni, lepas. Nggak ada ikatan. Yang nggak boleh kita terpisah sampai kapanpun, sampai kita masuk surga bareng-bareng. Kita masuk surga, ayahmu, pejuang, semuanya masuk bareng-bareng. Kalian orang istimewa. Dan juga para wali santri, kalaupun seandainya anaknya tiba-tiba kok berkeinginan ke pondok yang lain, tetap Buya mendoakan. Nggak pernah Buya mendoakan jelek. Apapun, biarpun dengan sedih, anak anda masuk kemanapun, asalkan pondoknya benar, akidahnya benar, oke. Tapi sedih Buya. Tapi tetap Buya doakan sukses. Tapi tolong jangan putus dengan tempat mulia. Kami ingatkan wahai para wali santri, Al-Bahjah berdiri, pembangunan terus berjalan. Di sana ada orang yang tidak punya anak di pondok ini, baik yang di sini, di Blitar atau dimanapun. Ada bapak-bapak, ibu-ibu tidak punya anak di pondok, bukan karena anaknya di pondok.